Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali saya akan mengomentari ceramah dari Kapiku Sen Bagil yang kali ini bicara soal wali majedub. Kemudian Kusen Bagil mencontohkan wali-wali majedub seperti adanya Syekh Siti Jenar, kemudian ada Mbah Lim, ada Habib Ja'far Al-Kaf. Ini disebut sebagai wali majedub, kata Kusen Bagil. Nah, seperti apa ceramah dari Kusen Bagil ini? Sebelum saya mengomentari, sebelum saya mengkritisi, maka alangkah baiknya kita simak cuplikan video ceramah Kusen Bagil. Ini agak panjang ya, ada hampir 4 menit, tapi saya harap penonton bisa menonton hingga selesai, sehingga penonton bisa tahu apa argumen saya untuk menyangkal pembahasan Kusen Bagil ini. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Syekh Siti Jenar. Ono bisa nih generasi Syekh Siti Jenar. Ono generasi Sunan Kalijogo sing wis gak karu-karuan, ono generasi Syekh Siti Jenar juga. Jangan nggak dikira loh, ada. Jadi sembayangnya mbek eling tok. Syekh Siti Jenar itu sembayangnya mbek eling tok. Lapo sembayang? Sampeyan sapa? Aku Gusti Allah. Loh, sampeyan Gusti Allah? Yo, aku Gusti Allah. Lah terus oleh awakmu Gusti Allah, aku sapa? Awakmu ya Gusti Allah. Loh. Terus watu ya kok, watu itu ya Gusti Allah. Majdub. Apa majdub itu? Akal kewarasannya diambil oleh Allah, akal sehatnya diambil. Diambil. Diganti dengan mahabbah. Mahabbatullah, mahabbatur Rasulillah yang tidak punya syahwat. Jadi Syekh Siti Jenar itu, ini duit 50.000, duit 100.000, duit 2.000 orang ngerti. Iki wong wedok ayu, iki wong wedok elek, orang ngerti. Iki rawon, iki soto, itu gak ngerti. Lagi melok toriko Syekh Siti Jenar bojone papat. Bendina tok bang numpuk duwe, akale wong saiki lho, paham lho. Syekh Siti Jenar itu sembayangnya mbek eling, boleh, majedub loh. Apa yang nggak boleh majedub? Boleh. Jadi 24 jam itu dia sholat. Biyen, itu wonten sing sering saya dikeloni. Aku dikeloni biasa loh. Mbah Lim, ngerti Mbah Lim? Mbah Lim itu adiknya Mbah Hamid Bedowi Lasem loh, majedub itu. Mbah Lim. Ada juga Mbah Ali Tamam yang ada di Nganjuk itu guruku bisa Mbah Lim, Mbah Ali Tamam di Nganjuk dulu tidurnya di babat majedub, memang bener gak tahu sembahyang, pernah digoda sama anak-anak. Mbah Lim ora tahu poso, Mbah Lim ora tahu ngaji, pernah ada orang kayak gitu. Ya mohon maaf, ini orang yang bukan nahdiyah seperti kita ya. Ada orang kayak gitu, mosok ini kok wali ya, wali. Ada juga diantaranya Habib Ja'far Al-Kaf yang di Kudus, rambutnya panjang. Tahu Habib Ja'far? Wali. Pernah ada orang nantangi, kebetulan Habib Ja'far ini nginep di rumah 8 bulan. Habib Ja'far ini nginep di rumah istri saya 8 bulan. Beliau nggak mau keluar dari rumah 8 bulan. Gak tahu sembahyang, gak tahu poso, senenganin joget-joget. Ada satu orang ngenyek. Itu NU yang ngene dianggap wali, mosok ana wali. Masuk dia bukan nahdiyah. Saya nggak mau nyebutkan mereknya karena larangan dari guru-guru kita. Mereka datang nantang Habib Ja'far. Di ini sih Ja'far di. Kebetulan di rumah itu banyak kamar. Ini pengen ngerti ini kamar Habib Ja'far. Itu kamar. Ini kamar. Oh iya ya. Delok Ja'far turu subuh gak tangi. Ini ciri wali gak sembahyang. Tapi dia buka pintu yang lain. Habib Ja'far lagi baca Quran. Loh, kita itu kamar gini mau. Mulai ragu dia. Buka kamar satunya lagi. Habib Ja'far lagi sholat.
buka lagi. Jadi berarti itu. Dan ini terjadi kepada aulia. Ya, tapi memang majeduk orang ngerti duit, gak duwe bojo. Nah, dari video yang baru saja kita saksikan, Husain Bagil bicara soal ajaran Syekh Siti Jenar yang katanya sholatnya cukup mengheningkan cipta, jadi tidak perlu sholat seperti halnya ajaran Rasulullah. Padahal Rasulullah sendiri kan bersabda, sholatlah kalian semua seperti sholat saya. Itu artinya syariat Rasulullah agar kita mengikutinya. Kalau kemudian ada yang katanya wali majdub, kemudian sholatnya cukup mengheningkan cipta, maka saya pertanyakan, buat apa syariat itu dibawa Rasulullah untuk umat? Sementara itu adalah syariat perintah Allah yang kemudian seluruh umat Muhammad ini untuk mengikuti apa-apa yang diajarkan Rasulullah. Kalau syariat kemudian rontok seketika hanya karena seseorang disebut sebagai wali majdub, buat apa kita mengkaji kitab-kitab fikih? Buat apa kita belajar tata cara sholat? Buat apa kita belajar mana larangan Allah dan mana perintah Allah? Ini menjadi sangat aneh. Nah, bicara soal wali-wali majdub, saya jadi teringat dengan ceramah Gus Baha. Gus Baha ini seringkali bicara soal wali majdub, dan tak jarang Gus Baha ini membahas wali yang aneh-aneh. Jadi saya agak aneh juga dengan Gus Baha. Gus Baha ini saya sebut sebagai orang alim, tetapi dengan mudahnya percaya dengan yang model-modelan begitu. Padahal kalau kita merujuk pada kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang ketika didatangi iblis dengan wujud cahaya dan ngaku sebagai Allah, kemudian iblis mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir itu sudah diangkat perintah untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan telah diangkat larangan-larangan dari Allah. Artinya Syekh Abdul Qadir Jailani, kata iblis yang menyamar sebagai Allah itu, sudah tidak terkena hukum halal haram. Bahkan melakukan sesuatu yang dilarang pun boleh karena sudah wali. Tapi apa? Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan justru mengusir, menyuruh minggat iblis tersebut. Karena bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, hukum syariat atau perintah Allah dan larangan Allah ini tidak bakal rontok hanya karena seseorang itu sudah disebut sebagai wali. Justru semakin seseorang itu wali, ya semakin taat kepada Allah, taat kepada perintah-perintah Allah, dan taat untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Tapi ajaran-ajaran tasawuf saya sebut sebagai tasawuf sesat, ya, sehingga mengkategorikan wali itu ada yang wali majdub dan lain sebagainya. Bahasa majdub ini juga dipahami sebagai hal yang aneh. Saya sebut bukan majdub tapi gila. Yang namanya majdub beneran itu adalah seseorang begitu gandrung, begitu cinta kepada Allah. Ya, orang yang begitu cinta kepada Allah sampai berlebihan tentu akan lebih taat kepada perintah Allah dan taat untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Kalau orang disebut majdub, kemudian sampai soto tidak kenal, kata Husain Bagil kan, sampai soto tidak kenal, rawon tidak kenal, kemudian uang tidak kenal, apakah ini 100.000 atau 50.000, itu bukan majdub, itu gila. Gila. Apa bedanya majdub dengan gila? Kalau mendefinisikan majdub seperti itu, yang namanya majdub itu akalnya masih utuh. Justru orang yang majdub itu akalnya bersih, akalnya jernih. Cuma kecintaan kepada Allah ini luar biasa, kecintaan pada Rasulullah itu luar biasa, sehingga mengalahkan kecintaan kepada yang lainnya. Itu baru definisi majdub yang benar. Maka
Seseorang yang disebut sebagai wali, entah itu wali majdzub atau bukan, tentu akan lebih memperhatikan syariat, bukan justru mengabaikan syariat. Nah, ajaran-ajaran tasawuf nyeleneh inilah yang kemudian banyak dipahami oleh orang-orang NU sebagai ajaran yang tingkat tinggi. Orang tidak sholat itu katanya sudah elit, dia sudah wali. Orang tidak puasa itu katanya sudah elit, dia sudah wali. Padahal ya tidak sholat ya tidak sholat aja, malas sholat. Tidak puasa ya tidak puasa aja. Jangan disebut aneh-aneh. Wong Rasulullah saja mengajarkan untuk puasa Ramadan, untuk sholat. Bahkan Rasulullah tidak pernah mengajarkan aneh-aneh. Sesekali saja Rasulullah mengajarkan kalau sudah majdzub misalnya, maka tidak perlu sholat, maka tidak perlu puasa. Enggak ada. Lah ketika Rasulullah tidak pernah mengajarkan, maka nggak usah mengikuti ajaran yang aneh-aneh. Saya sebut itu ajaran sesat. Kalau memang benar ada wali majdzub di zaman sekarang ini yang katanya seperti yang disebutkan Husain Baqil, Habib Ja'far Al-Kaf itu pernah ditantang, pernah dihina orang, dikira tidak sholat karena memang tidak pernah melakukan sholat dan tidak pernah melakukan puasa. Kemudian ketika dilihat di satu kamar, ada orang melihat Habib Ja'far Al-Kaf lagi tidur. Kemudian ketika kamar satunya dibuka, Habib Ja'far Al-Kaf lagi membaca Al-Quran. Kemudian ketika kamar yang lain lagi dibuka, Habib Ja'far Al-Kaf lagi sholat. Bahkan bisa menjadi 7 orang. Ini kapan terjadinya? Jangan menyebar isu yang hoax. Jika memang pernah terjadi, siapa saksinya dan kapan terjadinya? Jangan-jangan ini hanya diglorifikasi saja sebagai wali, padahal orang gila. Lah sekelas Gus Bahak saja percaya kok yang model begitu. Maka sangat saya sayangkan kalau Gus Bahak mempercayai Habib Ja'far Al-Kaf sebagai wali. Atas dasar apa? Orang tidak sholat, orang tidak puasa kok disebut wali. Padahal yang namanya wali ya, semakin orang itu wali ya semakin taat pada syariat. Maka sangat aneh ketika wali kok semakin wali semakin tidak taat syariat. Apa bedanya dengan orang-orang jalanan yang tidak mengenal sholat, tidak mengenal puasa? Nanti disebut wali majdzub juga. Kan repot. Maka wali majdzub ini identik dengan tubuh yang tidak bersih, jarang mandi, sehingga pakaiannya ya kotor, bau badannya ya menyengat. Apakah ini yang disebut orang-orang yang dicintai Allah? Sementara orang yang dicintai Allah adalah orang yang badannya bersih, yang pakaiannya bersih, yang hatinya bersih. Itu baru betul. Wong innallahal jamil yuhibbul jamal. Allah itu zat yang indah, maka mencintai hal-hal yang indah. Maka sangat aneh ketika orang kok badannya baunya menyengat, nggak pernah mandi, pakaiannya juga bau, modelnya acak-acakan, kemudian disebut sebagai wali majdzub. Orang gila iya, bukan wali majdzub. Sudah saya tantang Husain Baqil atau Gus Bahak sekalian. Jika saat ini ada wali majdzub yang bisa satu lagi sholat, satu lagi tidur, satu lagi membaca Al-Quran, siapa orangnya? Tunjukkan kepada publik. Jangan-jangan itu adalah rekayasa yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Jadi jangan mudah percaya dengan dongeng-dongeng semacam ini. Dan sayangnya di NU ini ajaran-ajaran semacam itu dibiarkan. Sementara ajaran tasawuf yang sebenarnya itu tidak model begitu. Semakin orang itu sufi, maka semakin orang itu dekat kepada Tuhannya, menjaga kebersihannya, kemudian menjaga hatinya, bukan malah aneh-aneh. Orang katanya wali, wali itu kekasih Allah, tetapi tidak menghargai Allah malah. Kenapa saya sebut tidak menghargai Allah? Lah orang lagi nyembah presiden saja, maksudnya menghadap presiden saja. Orang lagi menghadap presiden saja dengan pakaian yang kumal, dengan pakaian yang kotor saja, malu kok. Masa kalau merasa dekat dengan Allah kemudian pakaiannya baunya nggak karuan, badannya baunya nggak karuan.
Apakah pantas orang model begitu disebut wali? Saya yakin tidak. Yang namanya wali itu orang yang taat pada syariat. Itu perlu dicatat. Baik Imam Ghazali, baik Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini mendefinisikan bahwa semakin wali, ya semakin taat pada syariat. Kalau semakin wali, kemudian semakin membangkang dari syariat, yaitu wali syaiton. Sudah, yakini saja ajaran Rasulullah, sudah pasti benarnya daripada mengikuti ajaran-ajaran yang tidak tahu jelunturungnya. Lakusan Bakil ini bukan wali kok, sok-sokan bicara soal wali. Orang tidak sholat disebut wali, orang tidak puasa disebut wali, dan nanti Habib Ba'alawi tidak sholat, tidak puasa disebut wali. Ini kan aneh. Apa gunanya perintah syariat untuk menjalankan perintah Allah, untuk meninggalkan larangan Allah, kalau kemudian orang-orang yang katanya levelnya sudah elit itu tidak perlu dilaksanakan. Jadi hukum syariat ini saya sebut hukum yang tebang pilih berarti. Untuk orang yang elit tidak perlu melakukan syariat, untuk orang awam harus bersyariat. Lah ini kan aneh. Jadi syariat itu sampai kapanpun tidak bisa rontok hanya karena seseorang sudah disebut sebagai wali. Ini perlu digarisbawahi. Semakin orang itu wali ya semakin bersyariat. Maka sangat aneh ketika semakin orang itu wali semakin abai dan membangkang dari syariat. Ya fik itu wali setan. Itu ya, jadi ada Mbah Lim yang katanya tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Kemudian ada Habib Ja'far Al-Kaf yang tidak sholat, tidak puasa, disebut wali majtub. Itu melihatnya dari kacamata apa? Ya dari kacamata syariat, orang membangkang dari syariat ya berarti orang yang membangkang dari ajaran Rasulullah dan ajaran Al-Quran. Kok kemudian disebut sebagai wali majtub itu? Dilihat dari sisi mananya. Gitu. Jadi untuk Husain Bagil, untuk Gus Baha, kalau memang saat ini ada orang yang katanya disebut wali majtub beneran, bisa membelah dirinya menjadi 7 atau bisa membelah dirinya menjadi lebih dari 1 lah, tunjukkan pada saya. Tunjukkan pada saya, yang satu lagi sholat, yang satu lagi tidur, yang satu lagi membaca Quran. Tunjukkan pada saya. Kalau memang benar-benar ada. Kalau tidak ada, ya jangan dipercayai. Karena apa? Karena saya yakin tidak ada. Saya yakin tidak ada. Kalau ada, tentu Rasulullah lebih mampu dari yang katanya wali. Nyatanya Rasulullah kan tidak pernah aneh-aneh. Waktunya sholat ya sholat bersama sahabat. Waktunya puasa ya puasa. Kok kemudian umatnya Rasulullah kemudian aneh-aneh, abai kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya, kemudian mengaku sebagai wali. Wali majtub. Itu ya. Jadi protes saya terhadap Husain Bagil, terhadap Gus Baha, dan secara umum terhadap kitab-kitab sufi yang seringkali membahas terkait macam-macam wali, dan diantaranya ada wali majtub yang abai terhadap syariat, maka saya sebut bukan majtub, tapi gila. Kenapa? Ya karena memang gila. Wong tidak bisa membedakan uang kok, tidak bisa membedakan makanan kok. Orang yang tidak bisa membedakan sesuatu itu gila. Ya kalau gila ya gila aja, nggak usah disebut wali majtub. Itu apaan? Biar apa coba? Terkesan gelar wali majtub itu untuk menutupi kemungkaran seseorang, untuk menutupi seseorang yang membangkang dari syariat agar di mata publik disebut sebagai orang suci, maka orang tersebut digelari wali majtub. Agar lolos dari pandangan publik bahwa orang tersebut adalah orang yang membangkang dari syariat. Kita lihat ulama-ulama yang terkenal,
ada Imam Ghazali, ada Imam Syafi'i, dan para mujtahid, dan juga ulama-ulama sufi yang benar. Ini ya tidak pernah membangkang dari syariat. Itu ajaran yang benar. Semakin orang itu sufi ya semakin mendekat pada Allah. Dan semakin orang disebut dekat pada Allah, ya berarti orang tersebut taat atas perintah Allah dan taat meninggalkan larangan Allah. Itu baru betul. Katanya wali, katanya dekat Allah, katanya kekasih Allah. Kok membangkang dari perintah kekasihnya dan membangkang dari larangan kekasihnya? Ini otak yang waras, ini nggak bisa mencerna. Otak yang waras. Saya ini NU, tapi untuk ajaran-ajaran yang model aneh-aneh begitu saya tidak mempercayainya karena saya yakin tidak ada yang membuktikannya. Wali itu ya hanya Allah yang tahu. Cuma mata orang awam itu bisa melihat seseorang itu orang baik. Dia baik dalam lingkungan sosial, dia baik kepada orang lain, dia baik karena terlihat taat kepada Allah. Itu pandangan orang awam menilai hanya sebatas, oh itu orang baik. Tapi untuk menilai seseorang itu wali, itu ranahnya ranah Allah. Karena yang lebih tahu Allah. Maka sangat aneh ketika Husain Bagil yakin si A itu wali majdu. Tahu dari mana wong la ya'riful wali ilal wali. Kemudian Gus Baha juga berani yakin Habib Ja'far Al-Kaf wali majdu. Itu dari mana Gus Baha tahu? Ya, ketika Gus Baha mampu mengkaji kitab, mampu meneliti kitab-kitab tasawuf, mbok ya hati ditelaah lagi kitab-kitab tasawuf yang benar, tasawuf yang tidak menyimpang dari ajaran Rasulullah. Jangan mudah mempercayai ajaran-ajaran yang semacam itu. Itu meracuni pemikiran orang awam. Orang awam yang lagi belajar mau taat pada syariat, didongangi, diceritai tentang wali-wali majdu. Nanti dia akan pura-pura sebagai wali majdu. Wong orang itu lagi belajar taat pada syariat, lagi belajar sholat, lagi belajar tata cara wudhu, lagi belajar melakukan puasa Ramadan, diceritai dongeng-dongeng wali majdu yang abai terhadap syariat-syariat Allah. Nah ini kan malah zong nanti. Tidak mau belajar agama malah. Itu repotnya begitu. Maka kesimpulan dari kritik saya terhadap ajaran wali-walian, wali-wali majdu, bahwa yang namanya wali adalah orang yang dicintai Allah. Kenapa sampai Allah mencintai? Ya karena orang tersebut takwa. Orang tersebut nurut kepada Allah, nurut perintahnya dan nurut meninggalkan larangannya. Nah, itu pantas ketika disebut wali. Maka sangat aneh ketika orang disebut wali tapi abai terhadap syariat, seperti Habib Al-Kaf yang tidak pernah sholat, tidak pernah melakukan puasa dan lain sebagainya, hanya hobinya joget-joget, tapi katanya dirinya bisa membelah jadi 7. Ini jangan dipercayai, itu bohong. Saya yakin itu bohong. Buktinya ketika cerita Habib Ja'far Al-Kaf bisa menyulap daun sekoper menjadi uang sekoper saja, ternyata itu cerita bohong yang sengaja dibikin-bikin untuk menghebatkan tokoh. Nah ini modelnya memang selalu model begitu. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan, bahwa sudahlah ikuti ajaran Rasulullah yang sudah pasti benarnya. Jangan mengikuti ajaran yang aneh-aneh. Jangan mengikuti ajaran wali-wali majdu yang tidak sholat, yang tidak melakukan puasa. Nanti kita ikut tersesat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.